Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di Upbeat Channel TV yang insyaAllah akan selalu menayangkan tayangan yang islami. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Dibangun oleh bapa para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam setelah menghadapi perang berhala dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan atasnya. Ibrahim alaihissalam membangunnya berdasarkan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Setelah itu Ka'bah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerapuhan bangunannya. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Mekkah beberapa tahun sebelum Bitsah sehingga menambah kerapuhan bangunannya. Hal ini memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan terhadap Ka'bah merupakan sisa atau peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih terpelihara di kalangan orang Arab. Rasulullah SAW sebelum Bitsah pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah dan pemugarannya. Beliau ikut serta secara aktif mengusung batu di atas pundaknya. Pada waktu itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun menurut riwayat yang paling sahih. Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi SAW dan Abbas pergi mengusung batu. Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Sing-singkan kainmu di atas lutut." Kemudian Nabi SAW turun ke tanah, sedang kedua matanya melihat-lihat ke atas seraya berkata, "Mana kainku?" Lalu Nabi SAW mengikatkannya. Nabi SAW memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kemelut yang timbul akibat perselisihan dalam menyelesaikan tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua pihak tunduk kepada usulan yang diajukan oleh Nabi SAW karena mereka semua mengenalnya sebagai Al-Amin dan mencintainya. Pembangunan Ka'bah yang pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, Ya Rabb kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah merintahkan aku untuk melakukan sesuatu perkara." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu." Ibrahim bertanya, "Kamu akan membantuku?" Ismail menjawab, "Aku akan membantumu." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku agar aku membangun rumah di sini," seraya menunjuk ke bukit sekitarnya. Nabi SAW bersabda,
Pada saat itulah keduanya membangun dasar-dasar Ka'bah, kemudian Ismail mengusung batu dan Ibrahim yang membangun. Az-Zarkashi mengutip dari sejarah Mekkah karangan Al-Asraqi bahwa Ibrahim membangun Ka'bah dengan tinggi 7 depa, dalamnya ke bumi 30 depa dan lebarnya 20 depa tanpa atap. As-Suhaili menceritakan bahwa tingginya 9 depa. Menurut penulis Dr. Al-Buti, riwayat As-Suhaili lebih tepat daripada riwayat Al-Asraqi. Pembangunan Ka'bah yang kedua adalah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunannya sebagaimana telah kami sebutkan. Mereka membangunnya dengan tinggi 18 depa, dalamnya 6 depa dan beberapa depa mereka biarin dihijir Ismail. Menyangkut hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan membangun Ka'bah. Kemudian aku masukkan kepadanya apa yang pernah dikeluarkan darinya. Aku perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat. Lalu aku sempurnakan sesuai asas Ibrahim." Pembangunan Ka'bah yang ketiga ialah setelah mengalami kebakaran di mana Yazid bin Muawiyah ketika tentara-tentaranya dari penduduk Syam menyerangnya. Para tentara tersebut atas perintah Yazid mengepung Abdullah bin Subair di Mekkah di bawah pimpinan Al-Hasin bin Numair As-Sakuni pada akhir tahun 36. Mereka melempari Ka'bah dengan menjanik sehingga menimbulkan kerusakan dan kebakaran. Kemudian Ibnu As-Subair menunggu sampai orang-orang datang di musim haji, lalu ia meminta pendapat mereka seraya berkata, "Wahai manusia, berilah pendapat kalian tentang Ka'bah. Aku gempur kemudian aku bangun lagi atau aku perbaiki yang rusak-rusak saja?" Lalu Ibnu Abbas berkata, "Menurut saya sebaiknya anda perbaiki yang rusak-rusak saja dan tidak perlu menggempurnya." Ibnu As-Subair berkata, "Seandainya rumah salah seorang kamu terbakar, maka ia pasti akan memperbaharuinya, apalagi ini rumah Allah. Sesungguhnya saya sudah 3 kali istikharah kepada Allah, kemudian bertekad melaksanakan keputusanku. 3 hari berikutnya ia mulai menggempurnya sampai rata dengan tanah. Kemudian Ibnu As-Subair mendirikan beberapa tiang di sekitarnya dan memasang tutup di atasnya. Kemudian mereka mulai meninggikan bangunannya. Ia tambahkan 6 depa pada bagian yang pernah dikurangi. Ia tambahkan panjangnya 10 depa dan dibuatnya 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Ibnu Az-Zubair berani memasukkan tambahan ini berdasarkan hadis dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Pembangunan Ka'bah yang keempat dilakukan setelah terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ata bahwa ketika Ibnu Az-Zubair terbunuh, Al-Hajj menulis kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkan kematiannya, dan bahwa Ibnu Az-Zubair membangun Ka'bah di atas yang masih dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Mekkah. Kemudian Abdul Malik menjawabnya melalui surat, "Kami tidak bisa menerima tindakan Ibnu Az-Zubair menyangkut tambahan panjangnya masih bisa ditolerir. Tetapi menyangkut tambahan hijir Ismail hendaklah dikembalikan kepada bangunannya semula dan tutuplah pintu yang dibukanya, maka digempurlah Ka'bah dan dibangun kembali." Dikatakan bahwa Ar-Rasyid pernah bertekad akan membongkar Ka'bah dan membangunnya kembali sebagai bangunan Ibnu Az-Zubair, tetapi kemudian dicegah oleh Malik bin Anas. "Wahai Amirul Mukminin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh para raja sesudahmu. Janganlah setiap orang dari mereka mengubahnya sesuka hatinya, karena tindakan tersebut akan menghapuskan wibawa rumah ini dari hati manusia." Kemudian Ar-Rasyid membatalkan niatnya. Itulah keempat kalinya pembangunan Ka'bah yang dapat diyakini kebenarannya. Adapun pembangunannya sebelum Ibrahim alaihissalam maka masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Apakah Ka'bah sebelum itu sudah dibangun atau belum? Disebutkan dalam beberapa atsar dan riwayat bahwa orang yang pertama kali membangunnya adalah Adam alaihissalam. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari hadis Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus Jibril alaihissalam kepada Adam alaihissalam dan Hawa, lalu berkata kepada keduanya,
bangunlah sebuah rumah untukku. Kemudian Jibril membuatkan garis kepada keduanya, lalu Adam mulai menggali, sementara itu Hawa mengusungnya. Cukup Adam. Ketika keduanya telah membangunnya, Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam agar ia tawaf di sekitarnya dan dikatakan kepadanya, kamu manusia pertama dan ini adalah rumah pertama. Kemudian berlalulah beberapa abad sampai Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunannya. Al-Baihaqi berkata, Ibnu Lahiyah meriwayatkan secara sendirian. Ibnu Lahiyah dikenal seorang yang lemah, tidak dapat dijadikan hujjah. Selain itu terdapat riwayat lain yang semakna dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi ini, tetapi kesemuanya tidak terhindar dari kelemahan. Dikatakan juga orang yang pertama kali membangunnya adalah Syed alaihissalam. Dengan demikian, Ka'bah berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah telah dibangun sebanyak 5 kali. Tetapi sepatutnya kita berpegang kepada riwayat yang sahih, yaitu Ka'bah pernah dibangun sebanyak 4 kali sebagaimana telah kami jelaskan. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan pembangunannya selain yang 4 kali tersebut, maka kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.